lingkungannya. Kemudian tidak dapat juga dipisahkan dari satu persekutuan dengan persekutuan yang lainnya. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari hutan, mari kita beranjak pada fungsi dan dampak apa yang terjadi bila hutan mengalami kerusakan. Seperti yang kita ketahui, fungsi dari hutan itu sangat kompleks. Bisa dari segi ekologi, kemudian juga dari segi ekonomi, dan juga dari segi hidrologis. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu dari segi ekologi. Nah, hutan itu kan merupakan salah satu ekosistem yang sangat berpengaruh di lingkungan kita. Contohnya misalnya, hutan ini bisa menyerap air. Bagaimana cara hutan tersebut menyerap air? Karena terdapat banyak pepohonan, di mana pepohonan tersebut mempunyai akar yang akarnya itu berfungsi untuk mengikat butiran-butiran tanah sehingga mengurangi terjadinya erosi dan juga membantu untuk menyerap air dari hujan misalnya. Nah, apa sih dampak yang terjadi bila mana di suatu hutan itu gundul atau pepohonannya kurang? Nah, maka akan terjadi seperti yang sering kita lihat, ada bencana longsor ataupun ada pergerakan lahan. Nah, itu disebabkan karena kurangnya pohon yang bisa mengikat tanah dari erosi. Kemudian selanjutnya ada dampak ekologinya lagi, yaitu seperti satu pohon itu dapat menghasilkan sekitar 4.580 oksigen per tahunnya. Nah, sedangkan setiap satu orang yang menghirup oksigen itu sekitar 2,9 kg. Nah, dari sini kita juga sudah bisa melihat bahwa pohon itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak lagi contohnya, misalnya dampak ekologinya itu bisa dari menyerap karbon dari oksigen ya. Kita masuk kepada fungsi dari segi ekonomi. Nah, seperti yang kita ketahui, hutan itu memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, terutama bagi masyarakat sekitar yang memanfaatkannya dari berbagai macam industri. Nah, contohnya pohon kayunya tersebut bisa digunakan untuk misalnya membuat rumah atau membuat kerajinan tangan. Kemudian bisa juga dimanfaatkan dari segi medis. Ada beberapa jenis tanaman flora ya, baik fauna yang ada di sekitar ekosistem hutan yang bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan. Nah, kemudian fungsi yang terakhir itu dari fungsi hidrologis. Hidrologis itu kan berhubungan dengan air ya, dengan air, iklim, cuaca, tanah, dan sebagainya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pohon itu kan dapat menyerap air hujan ya, dapat menyerap air hujan, dimana jika air tersebut diserap oleh akar-akar pohon, maka air yang dihasilkan kualitasnya itu akan lebih bagus. Kemudian juga kita sekarang masuk kepada dampak ya, dampak yang terjadi apabila hutan atau ekosistem hutan itu terjadi kerusakan atau misalnya kebakaran hutan lebih parahnya. Nah, dampak yang pertama yang pasti itu akan kehilangan hewan maupun hutan, flora maupun fauna itu akan kehilangan habitatnya, dimana habitatnya itu kan kebanyakan berbagai jenis hewan itu kan di hutan. Nah, jika terjadi kerusakan atau kebakaran, otomatis mereka itu akan kehilangan habitat aslinya sehingga menyebabkan spesies tersebut ada yang punah, ada yang mungkin berpindah tempat seperti itu. Nah, kemudian ada dampak yang kedua lagi, misalnya dampak menyebabkan global warming. Karena kan kalau misalnya terjadi kebakaran hutan, dipastikan asap-asapnya itu kan banyak ya. Nah, sehingga menyebabkan apa? Adanya polusi udara, karbon dioksida meningkat. Nah, pasti dampak tersebut juga akan berimbas juga sangat luas ya. Kemudian ada dampak selanjutnya misalnya karena erosi juga seperti yang tadi, yaitu adanya sedimentasi sungai, dimana kita ketahui bahwa jika terjadi kebakaran hutan pasti partikel-partikel atau debu-debunya itu akan ikut pada aliran sungai. Nah, dimana di situ akan terjadi pengendapan partikel-partikel tersebut. Nah, sehingga menyebabkan kualitas air yang dihasilkan oleh sungai tersebut pun tidak baik untuk dikonsumsi, apalagi digunakan untuk minum ya. Nah, kemudian bisa juga terjadi bencana-bencana yang lainnya seperti bencana longsor. Karena apa? Karena tadi itu pohonnya itu kurang bisa mengikat butiran-butiran tanah. Nah, mungkin cukup sekian saja pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.